Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Kamis, 9 April 2026 bersama Novianti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil dari Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, selamat Paskah. Bacaan hari ini masih bernuansa Paskah, melanjutkan kisah kemarin tentang dua orang murid yang berjalan ke Emmaus lalu bertemu Yesus di tengah perjalanannya. Setelah mata mereka terbuka dan mereka mengenali bahwa itulah Yesus, mereka sangat girang dan kembali ke Yerusalem untuk menceritakan perjumpaan itu kepada murid-murid yang lain. Seperti slogan di zaman sekarang, "Kami butuh bukti dan bukan janji." Rupanya murid-murid Yesus di zaman itu pun butuh bukti. Itu sebabnya Yesus tahu hal itu, dan setelah bangkit dia tidak langsung terangkat ke surga, tapi dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam berbagai kesempatan. Dia membuktikan bahwa sungguh dia hidup, dia telah bangkit. Sama seperti kisah hari ini, ketika kedua murid Emmaus itu bercerita, mereka tidak perlu susah-susah membuktikan bahwa Yesus bangkit,
tapi Yesus sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Yang paling menarik bagi saya itu ayat 42. Saya membayangkan suasana saat itu. Pasti para murid heboh karena Yesus hadir di tengah mereka. Wah, Yesus, kau sungguh hidup. Wah, bukankah kemarin engkau disalib dan mati, tapi ternyata engkau bangkit. Wah, betulkah ini Yesus? Pasti mereka sedang heboh. Ini peristiwa penting. Dan kalau ada di zaman sekarang, pasti semua sibuk selfie dan nanti fotonya diposting. Yesus sungguh hidup, Yesus sungguh hidup. Tapi di tengah-tengah kehebohan itu, Yesus tiba-tiba minta makan dan dengan tenang ia makan ikan bakar di hadapan mereka. Memangnya Yesus lapar sekali? Memangnya dia sangat perlu makanan? Tentu tidak. Tetapi ini salah satu cara Yesus membuktikan diri bahwa ia sungguh telah bangkit. Bukan cuma roh gentayangan saja, tapi ia dibangkitkan tubuh dan rohnya. Dia mau menunjukkan dan membuktikan bahwa sungguh kebangkitan itu ada. Dan nanti kita pun akan mengalami hal yang sama. Nah, Sobat Fresh Juice, kalau dipikir-pikir wajar saja kalau para murid itu sulit percaya dan butuh banyak bukti. Di zaman itu belum ada kitab suci seperti sekarang. Mereka hanya mendengar pengajaran Yesus secara lisan. Belum ada referensi apapun yang bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus sungguh telah wafat dan bangkit. Sekarang 2000 tahun sudah berlalu. Kita sudah punya kitab suci. Kita sudah mendengar kesaksian para murid yang menuliskannya di dalam kitab suci ini. Kita juga sudah bisa membaca tentang karya Allah sejak zaman dahulu, penyertaan Allah bagi umat manusia. Selain kitab suci, kita pun sudah mendengar banyak kesaksian dari para pendahulu kita atau dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu mengalami kasih Yesus. Bahkan saya yakin kita sendiri pun yang sedang mendengar Fresh Juice ini pasti sudah pernah mengalami kasih Yesus dan sudah pernah mengalami sendiri perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu. Sudah banyak sekali bukti-bukti dan kesaksian yang menunjukkan Yesus sungguh ada. Dia telah bangkit dan dia sangat mengasihi kita umatnya. Jadi semestinya di zaman sekarang ini kita sudah tidak perlu lagi meragukan tentang Yesus, bertanya-tanya apakah Yesus sayang sama aku? Kalau engkau memang sayang, buktikan. Kayaknya udah gak zaman deh minta-minta bukti. Masa hari gini masih belum percaya? Buktinya sudah terlalu banyak. Harusnya sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menjadi saksi Kristus. Bukan lagi minta bukti, tapi kita yang harusnya menjadi bukti bagi orang-orang lain. Karena orang lain pun butuh bukti. Mereka juga perlu mengalami perjumpaan pribadinya dengan Yesus. Mereka perlu mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Pertanyaannya, sudahkah saya menjadi saksi Kristus? Sudahkah
saya menjadi bukti bahwa Yesus sungguh ada dan sungguh mengasihi umatnya? Sudahkah saya mewujudkan kasih Tuhan lewat kehadiran saya? Ini yang harusnya jadi PR kita bersama. Karena di ayat terakhir Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Kamulah saksi dari semuanya ini." Kalau bukan kita, siapa yang menjadi saksi? Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, "Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus." Nah, ini tugas kita bersama, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, agar setiap orang boleh mengalami sendiri Yesus yang sungguh bangkit dan sungguh mengasihi semua orang. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dengan mulia dan Engkau sangat mengasihi kami. Bantu kami untuk bisa menjadi saksi kasih-Mu ini, untuk bisa mengasihi semua orang seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Kamis, 9 April 2026. Terima kasih kepada Novianti untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.